Cangcimen, cangcimen. Pak, maaf. Ini kayaknya dompet Bapak tadi jatuh deh. Nah, saya cek dulu. Oh iya, nih dompet saya. Terima Iya, kasih Pak. ya, nak. Ya, tadi saya temukan di sana. Nih, Nggak usah repot-repot, Pak. Nggak perlu. Saya ikhlas kok. Ya, kalau gitu saya pamit dulu ya, Pak. Motor-motor itu keren banget ya. Kapan ya punya motor yang capek jalan terus? Kayaknya cuma mimpi deh. Arti. Pak. Kamu pengen motor itu? Ya, kalau ditanya kayak gitu, siapa yang nggak pengen sih, Pak? Saya juga pengen punya motor. Pan, Jadi enak. kalau kamu pengen motor itu, pakai motor anak saya aja. Nggak usah repot-repot, Pak. Saya nggak punya hak buat punya motor itu. Ya nggak apa-apa, anak saya juga udah nggak butuh sih. Ya, jangan dong, Pak. Kita kan baru kenal. Nggak usah repot-repot kayak gitu. Ngomong-ngomong, Bapak lagi ngapain? Jalan-jalan aja. Saya di rumah sendiri. Terus anak-anak nggak ada. Ya jalan-jalan aja tuh. Ya udah, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu. Saya mau lanjut jualan. Hati-hati ya, nak. Ya, Pak. Oi, Pak RT. Woi, Panto. Kenapa, Pak? Anak yang biasa jualan, tumben kali lewat. Si Ardi. Iya. Oh, tadi pagi dia lagi jual di depan. Ketabrak motor, tapi udah diamanin, lagi istirahat di pos. Ya, bawa ke rumah saya aja, Pak. Seriusan, Pak? Nggak apa-apa. Ntar Nggak ngerepotin Bapak. Gak apa-apa, daripada dia di pos kan, kasihan. Mendingan dibawa ke rumah saya. Nah, iya juga ya, Pak. Pokoknya, Pak, nanti saya habis dari bawah, saya bakal nganterin si Ardi ke rumah Bapak. Ya udah. Udah. Saya pamit dulu ya, Pak, mau Iya. pergi. Ya, mari, Pak. Mari. Siapa sih dia? Ngapain sih? So baik banget ngurus anak orang di rumah. Urus diri aja sendiri dulu, baru anak orang. Tahu deh, harusnya kita kasih sumbangan aja. Gak usah dibawa ke rumah, nambah beban. Gak apa-apa, nak. Papa dibuat ke sendiri ya. Gak ada yang nemenin. Masalah. Bagaimana? Tadi ada cara. Ya, kan uang bulannya kemarin papa udah transfer. Ya kurang lah, cuma segitu. Tani mau makan apa? Ya elah, pakai batuk segala, bilangnya pelit. Iya pak, mana cepet? Ya kan kamu tahu, perusahaan papa juga lagi bangkrut. Ya kita nggak peduli. Dia cuma butuh uang, Pak. Udah amat. Udah nak, kamu istirahat aja, gak usah ngurusin papa. Gak apa-apa, Pak. Kan Papa lagi sakit. Ini udah kewajiban aku buat merawat Papa. Papa malu sama kamu nak. Kamu nggak harus segininya sama papa. Kenapa anak papa nggak kayak gini, kayak kamu ya? Ngapain orang lu? Ya wajar lah, anak gua. Rani, kamu jangan kayak gitu nak. Aku kesini cuma mau pamit. Gak usah kegeeran sama musuh papa. Mau kemana, Mbak? Mana aja, asal ngajisin. Riz, boleh tolong gantiin nyapu dulu nggak? Aku mau ke warung buat beli obat buat Papa. Lu ngapain nyuruh-nyuruh gue? Aku cuma mau minta tolong doang. Enggak, urus aja urusan lu sendiri. Lu nyuruh-nyuruh gue.
Wah. 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 Assalamualaikum. Pagi semua. Jadi saya kesini ingin menyampaikan surat wasiat yang diberikan oleh bapak kalian, almarhum Pak Anton. Mohon dengar ya. Ini untuk surat wasiatnya, bisa kalian baca dulu. Bahwa seluruh aset yang dimiliki saya akan diserahkan oleh saya pada anak angkat yang bernama Ardiansyah. Gak bisa gitu dong. Dia cuma anak tiri. Bener Pak, ini nggak adil. Saya nggak tahu Pak, saya cuma menyampaikan pesan doang. Iyalah, nggak bisa gitu. Mana bisa anak tiri dapat seluruh harta. Terus anak kandung dapat apa? Kita bakal bawain kerana untuk. Kita bakal nuntut lo. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruangan. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Perdata dengan nomor perkara tanggal 2 pengesahan hukum perdata tahun 2024 Pengadilan Negeri Depok tanggal 2 Januari 2024 dengan perihal pembagian hak waris dengan penggugat merupakan anak kandung terkait dan tergugat merupakan anak angkat. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah dari pihak penggugat dan tergugat sudah hadir? Hadir Yang Mulia, penggugat yakni anak kandung beserta kuasa hukumnya dan tergugat yakni anak angkat beserta kuasa hukumnya sudah hadir. Sebelum memeriksa bukti dan mendengarkan kesaksian, saya ingatkan kepada seluruh saksi bahwa kalian wajib memberikan keterangan yang benar dan jujur. Bersumpahlah sebelum memberikan kesaksian. Kepada saksi-saksi, dipersilakan mengangkat tangan kanan dan ulangi sumpah berikut. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Baik, mari kita lanjutkan dengan pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Silakan kuasa hukum penggugat untuk membaca gugatan. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mewakili penggugat Faris, Rani, dan Tiara mengajukan gugatan terhadap tergugat Ardiansyah terkait perebutan hak ahli waris antara anak kandung dengan anak angkat. Gugatan ini didasari oleh surat wasiat almarhum Pak Anto yang berisikan ketidakadilan pembagian jumlah hak waris yang dialami oleh ketiga anak kandung dan anak angkat.
Faris, Rani, dan Tiara sebagai anak kandung tidak mendapatkan bagian terhadap seluruh harta yang dimiliki oleh almarhum Pak Anto. Berdasarkan surat wasiat yang ditinggalkan bahwa seluruh harta diberikan kepada anak angkat yaitu Ardian Syah. Kami akan menghadirkan bukti berupa kesaksian dari para tetangga penggugat mengenai perilaku ketiga anak kandung terhadap almarhum Pak Anto yang memiliki hubungan harmonis dan menunjukkan kecondongan interaksi antara almarhum Pak Anto dengan anak angkat yaitu Ardian Syah. Baik, bagaimana tanggapan dari pihak tergugat? Silakan kuasa hukum tergugat memberikan jawabannya. Oke, terima kasih kepada Yang Mulia yang telah memberikan kami kesempatan. Jadi menurut tergugat, berdasarkan surat wasiat yang diberikan oleh almarhum Pak Anto, tergugat tidak tahu atau bahkan tidak pernah memaksa almarhum untuk menyerahkan sebagian harta almarhum kepada tergugat. Tergugat juga merasa tidak berhak atas warisan yang diberikan dari Pak Anto kepada dirinya. Namun berdasarkan perilaku anak kandung kepada almarhum Pak Anto semasa hidupnya, tidak mencerminkan sebagaimana anak kandung semestinya. Yang Mulia, saya ingin menekankan bahwa perilaku anak kandung tidak merawat dan mengurus almarhum Pak Anto semasa hidupnya. Sehingga saya merasa anak kandungnya tidak berhak atas sebagian harta warisan almarhum Pak Anto. Dan apakah saudara juga melihat bahwa anak kandung dari almarhum Pak Anto ini berperilaku baik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan almarhum Pak Anto? Terima kasih. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian para saksi. Pihak penggugat, silakan ajukan bukti-bukti yang telah relevan. Yang Mulia, kami mengajukan bukti berupa laporan mengenai bahwa selama ini ketiga anak kandung almarhum Pak Anto sudah membantu menangani masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan almarhum Pak Anto. Berdasarkan hal ini, terbukti bahwa salah satu anak kandung juga berperan untuk membantu almarhum Pak Anto selama hidupnya. Selain itu, kami juga menunjukkan bukti adanya tindakan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan yang melakukan tindakan korupsi. Apakah saksi dari penggugat sudah hadir? Hadir Yang Mulia. Saksi dari penggugat, silakan duduk di kursi interogasi dan berikan kesaksian Anda. Saya Aziza Yang Mulia, bersedia untuk memberikan kesaksian dari pihak penggugat. Silakan Saudari Aziza, apa yang bisa Anda jelaskan mengenai bukti-bukti yang sudah dipaparkan kuasa hukum penggugat? Terima kasih Yang Mulia, saya menyaksikan sendiri bahwa anak almarhum Pak Anto membantu kebangkrutan yang ada di perusahaan kami. Menurut Anda, apakah keterangan tersebut cukup untuk mendukung penggugat? Cukup Yang Mulia. Baiklah, sekarang kita dengar kesaksian dari saksi kedua sebagai saksi dari pihak tergugat. Saksi kedua hadir Yang Mulia. Saksi kedua dari pihak tergugat, silakan duduk di kursi interogasi dan berikan kesaksian Anda. Saya Ega Yang Mulia. Saya bersedia memberikan kesaksian dari pihak tergugat. Silakan Ega, apa yang bisa Anda berikan sebagai kesaksian dari pihak tergugat? Saya adalah tetangga dari keluarga almarhum Pak Anto Yang Mulia. Saya sering mendengar pertengkaran antara almarhum Pak Anto dengan anak kandungnya. Saya juga pernah melihat Faris marah besar kepada ayahnya karena hal kecil. Tidak jarang juga ketiga anaknya sering berpergian hingga jarang pulang. Puncaknya yaitu ketika saya melihat ketiga anaknya berperilaku kasar terhadap almarhum Pak Anto. Yang Mulia, berdasarkan dari pernyataan saudara Ega, apakah kita bisa percaya pada pernyataan dari saudari Aziza?
Yang mulia, bukti yang kami hadirkan menunjukkan dengan jelas dan sesuai data yang ada bahwa penggugat melakukan hal baik berupa penyelamatan terhadap perusahaan dan dipegang oleh almarhum Pak Anto. Sedangkan kesaksian yang diberikan oleh saksi tergugat tidak ada fakta yang akurat dan hanya sebuah omongan belaka. Maaf Yang Mulia, saya merasa penggugat berusaha memanipulasi data yang tertera dengan sebenarnya, sehingga memberikan kesan bahwa penggugat telah membantu. Saya tidak setuju, Yang Mulia. Keterangan yang diberikan oleh tergugat tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Kuasa hukum kami telah memberikan pernyataan yang sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Benar Yang Mulia, tergugat tidak bisa mengatakan kami memanipulasi data jika tidak ada bukti yang jelas dan akurat. Baik, setelah mendengar semua kesaksian, bukti, serta pernyataan dari kedua belah pihak, mari kita masuk ke bagian penutupan. Yang Mulia, kami ingin menekankan bahwa anak biologis dari almarhum Pak Anto berhak mendapatkan hak waris sebesar 1/2 bagian dari total keseluruhan yang dimiliki oleh almarhum Pak Anto. Yang mulia, kami meminta agar anak, yaitu Ardiansyah, mendapatkan hak waris sebesar setengah dari total seluruh kekayaan almarhum Pak Anto. Bukti-bukti yang sudah kami tunjukkan sesuai dengan apa yang dialami oleh tergugat. Terima kasih. Pernyataan diterima. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami para hakim akan berunding terlebih dahulu. Para hakim akan segera memasuki ruangan. Para hadirin dimohon berdiri kembali. Persidangan akan segera dimulai kembali. Sebelum memberikan keputusan, saya ingin mengingatkan bahwa dalam pembagian hak waris harus berlaku adil, sesuai dengan hukum perdata dan hukum Islam. Pengadilan memutuskan bahwa hak waris jatuh sebagian di tangan penggugat dengan jumlah 1/2 bagian untuk masing-masing anak kandung. Sedangkan 1/3 bagian harta jatuh di tangan anak angkat dan sisanya digunakan untuk keberlangsungan hidup anak kandung maupun anak angkat. Pengadilan melihat meskipun tergugat sudah mengurus almarhum Pak Anto semasa hidupnya, namun secara hukum dan agama hak waris anak kandung lebih banyak jumlahnya dibandingkan anak angkat. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan berusaha memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Baik Yang Mulia, saya setuju dengan keputusan ini walaupun masih merasa tidak adil. Keputusan sudah diambil. Sidang dinyatakan selesai. Terima kasih kepada semua yang hadir. Yang Mulia, dengan hormat permohonan banding ini diajukan berdasarkan hasil keputusan sidang dengan nomor perkara 2 Perdata Pengesahan /2024 Pengadilan Negeri Bandung. Selanjutnya akan disebut sebagai penggugat tentang 3 Januari 2024 mengenai pembagian hak waris dengan adil atas nama penggugat Ardiansyah. Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya permohonan banding sebagai berikut. 1. Alasan penolakan oleh penggugat adalah merasa tidak terima atas hasil keputusan tanggal 2 Januari 2024 karena mendapatkan bagian lebih sedikit daripada penggugat sebelumnya. Jika dilihat dari perilaku penggugat sebelumnya, seharusnya tergugatlah yang merupakan anak angkat yang mendapatkan hasil lebih besar. Demikian permohonan banding ini disampaikan atas perhatian dan pertimbangan Ketua Komisi
banding paten, kami ucapkan terima kasih. Kami, para hakim menolak permohonan banding yang diajukan oleh penggugat atas dasar tidak terima dari hasil persidangan dengan nomor perkara 2 pengesahan hukum perdata tahun 2024 Pengadilan Tinggi Bandung. Keputusan sudah mutlak. Persidangan dinyatakan selesai.